Apache tuh sering banget di mana-mana headline-nya kan. Iya. Tiba-tiba hilang. Iya. Terus sekarang muncul lagi. Iya. Kemana pas hilang itu? Ada apa? Ketika kita ditawarin panggung dalam tanda kutip ya, panggung murah. Saya mau bilang dalam tanda kutip. Panggung murah maksudnya gimana nih? Apa karena gara-gara ini soal budget, soal penghargaan terjun ke politik untuk memperjuangkan hak-hak para seniman Aceh? Ada sangat besar kan, ada sangat besar masalah dalam urusan politik kita sebenarnya. Iya. Lubang untuk rakyat itu luar biasa tuh. Lubang yang digali memang untuk rakyat terjun ke sana beramai-ramai. Rakyat kita kan dibikin jadi rakyat yang miskin. Iya. Kemudian miskin membuat kita jadi bodoh. Iya. Sehingga orang-orang yang bodoh itu adalah orang-orang yang kemudian siap menerima bantuan-bantuan kecil tanpa mengkritisinya lagi. Oke, kayak makan siang gratis gitu maksudnya. Rut, Yuk. gimana Rut? Aduh, capek Rut. Berapa akhir-akhir ini lah, berapa minggu ini capek lah. Maksudnya capek kenapa Bapak tidur malamnya nggak nyenyak kah? Iya. Atau mungkin ada banyak yang nagih-nagih invoice kampanye kemarin? Nagih enggak? Heeh. Suara saya Kemana suara Bapak? enggak cukup. Enggak, kalau suara itu maksudnya zaman sekarang tuh agak-agak aneh sih Pak. Ada suaranya yang cukup berlebih bahkan ratusan ribu tapi nggak lewat. Iya, sama kayak partai saya. Bapak partainya apa? Saya partai saya warna ungu. Ungu muntah kucing. Ya, saya kan di dapil 1 Kamboja. Oh, udah beli satu Kamboja. Dapil 1 Kamboja. Terus suaranya gimana? Suara saya, waduh sampai meluber-meluber, Pak. Sampai ditampung-tampung sama warga. Diambil sama yang lain maksudnya? Ya tidak dong. Itu suara yang kemarin. Oh, iya. Jadi suara saya nggak direbut, tapi di partai saya nggak cukup suaranya. Oke, berarti ini kayaknya strategi kampanye politik Bapak kurang. Itulah, saya kan pengen butuh mentor, Rud. Butuh mentor? Ya, kok Rudi kan semuanya tahu nih siapa orang-orangnya. Iya, ada nih Pak. Ini juga salah satu musisi yang sangat peduli dengan akan-akan isu sosial politik. Tahu saya. Siapa? Kakak Parisi kan? Kakak Iya. musisi? Iya benar. Iya. Sosial politik juga Demokrat ya kan? Demokrat. Benar. Tapi kalau ini beda. Ini berewokan orangnya. Brewokan. Kakak juga berewokan. Betul. Nggak ada. Beda. Udah cukur Pak Kakak. Enggak. Ini Pak teman saya jago banget Pak. Kemarin Iya. dia itu naik dari jalur DPD. Oh iya, Tapi- dia ada ngeluarin lagu baru. Apaan? Monas. Beda. Hah? Salah. Bukan. Ya udah Pak kalau gitu pada makin ngawur Pak ya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Nazar Apache. Luar biasa, ini sungguh spesial ya. Kenapa karena spesial? Susah ngundang beliau. Karena Sibuk udah terus. Secara jadwal beliau itu dari sebelum puasa, dapatnya udah lebaran ya. Iya. Kita baru bisa calling beliau sekarang lah, karena kan kemarin kan lagi memperjuangkan hak-haknya beliau. Katanya konflik kemarin gimana tuh? Sempat. Sempat. ya? Kita Masih tegang ya? Nah, masih Masih konflik sekarang nih? belum selesai pokoknya. Tapi kan kita udah berupaya untuk menyelesaikan itu dan kemudian yang konflik terakhir ya, terakhir kan? Iya, konflik terakhir. Soalnya ada banyak konflik nih. Ya, kan Soal tahu kan? betul, kan banyak season kan? Iya, banyak season. Ini memang lawan raja terakhir memang. Oke, yang terakhir ini sudah mulai diproses. Kita udah udah diambil keterangan di KPD kemarin dan insya Allah ini akan diselesaikan secara hukum. Jadi sesuai dengan keinginan rakyat lah. Iya. Sesuai Ya, maksudnya Sesuai. kalau ada tindak kecurangan Bapak, itu harus dilakukan proses hukumnya juga. Iya. Karena kan suara orang itu jangan sampai dibawa dengan cara yang nggak fair gitu Pak. Iya. Iya kan? Betul. Nazar merasa dirugikan nggak kemarin? Enggak sih. Wih. Nah, kayak gini. Secara personal pribadi ya. Iya, secara pribadi. Kalau saya nggak merasa terlalu dirugikan karena kan jumlah suara saya memang agak jauh. Iya. Meskipun ketika perhitungan suara ulang itu ada suara saya bertambah sampai 400 tuh. 400 suara. Harus diakomodir dong. Bertambah. Tapi kan harus diakomodir juga Pak. Iya. 100 tuh orang juga. 400 Pak. orang tuh. Orang. Iya. Gitu kan? Iya kan? Kan hantu tuh. Iya. Yang hantu yang bertambah kemarin tuh. Iya. Goib. Iya, suara goib. goib. Tapi nggak terlalu hantu juga sih, karena kan dia ambilnya dari beberapa calon yang lain, termasuk kita. Oh, Gitu. dicomot-comot sedikit-sedikit. Dia itu siapa? Ya dia lah kawan. Yaudah. Ini Iya. biar kenal dengan dia nih. Iya. Kita kenalan dulu lah sama Nazar. Siapa tahu nih ada penonton podcast yang belum kenal dengan Nazar. Masa sih penonton podcast kita nggak ada kenal Nazar? Ya, siapa tahu ada podcast dari Kamboja, Pak. Oh iya, Iya. terakhir kan yang nonton kita kan podcast Vietnam kan? Podcast Vietnam Mas
Suriname. Yang terakhir tuh dari Kosovo. Iya. Lah kan dia malah ketawa. Dia malah ketawa. Masih punya Facebook kan? Punya Facebook kan? Ada ya? Ada ya? Ada dong. Oke, Jar. Gimana kabar? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Sibukannya apa aja nih sekarang? Sekarang setelah nggak terlalu banyak sibuk lagi di politik, ya kan? Udah kalah dong. Udah kalah. Iya. Tapi kan belum episode terakhir nih. Belum. Kalau ini kan belum episode terakhir. Belum ya? Belum. Oke. Jadi setelah nggak terlalu banyak lagi di politik, kita balik ke studio lah. Balik ke studio kan kita udah bangun studio 1. Oh iya. Di mana studionya? Di Munasah Manyang. Oke, berarti masih daerah Banda Aceh dan Di sekitarnya Banda juga ya? Aceh besar lah. Iya. Tapi kan lu sempat bangun studio juga, Jar, yang hari itu sebelum Covid. Nah itulah. Iya. Itulah studio tuh. Udah jadi sekarang, Pak? Udah jadi Enggak, tuh. sempet tertunda karena Covid kan. Iya kan kita discuss yang malam-malam Iya, discuss betul. bangun studio tuh. Iya. Jadi tuh. Akhirnya jadi barang tuh. Jadi barang tuh. Dan Oke. sekarang kan kita banyak apa namanya Apa aja kan udah gak ada lagi partai-partainya. ada. Ada ya? Enggak, orang-orang Coba, lain kan coba Oke. diluruskan. Coba diluruskan. Ini yang mana dulu nih? Yang Oke, yang baca dulu. Oke, Ya, oke, baca dulu boleh. nih. Ya. Industri musik itu kan semakin sama dengan pekerjaan yang lain. Ya. Itu bertahun-tahun kita di sana ada menemukan titik jenuhnya pasti Ya. itu. Jadi barangkali beberapa teman-teman kita itu udah menemukan titik jenuhnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua setelah COVID, pada masa COVID dan Ya. setelah COVID itu sisi ekonomi di industri musik itu memang hancur. Memang, kalau lihat semuanya. Nah kalau teman-teman memilih bertahan juga salah satu hal yang saya pikir agak konyol gitu. Iya. Nah artinya kemudian mereka mengambil jalan. Kalau mungkin saya sudah survive dengan Iya. studio dan teman-teman kemudian mau survive di tempat yang lain ya saya persilahkan gitu. Iya, Lagipun waktu itu kami pikir kayak panjang nih pandemi. Iya, kita nggak ada yang tahu kapan berakhir pandemi. Nggak tahu Betul. waktu itu dan kita sempat ngamen-ngamen kecil. Ngamen kan. kecil-kecilan betul. Di situ kita udah merasa kayak ini nggak ada harapan lagi gitu. Nggak bakal ada habisnya gitu. Nggak bakal ada habisnya karena Oke. memang kan nggak ada gejala baik gitu. Betul. Waktu itu dan di saat itu kemudian terjadilah ya perpecahan ya terpaksa Betul. dipecahkan ya. Terpaksa Oke. dipecahkan. Terpaksa Kan dipecahkan. berarti dari nama Apache 13 jadi Apache sekarang. Iya. Iya. Nah, ini menarik nih. Jadi Apache itu pecahnya bukan karena ada konflik internal melainkan karena faktor ekonomi tadi ya. Kurang lebih kayak gitu. Iya, konflik internalnya pun itu lebih kepada tingkat-tingkat jenuh lah. Iya. karena Wajar. Wajar karena manggung terus kan Berapa dari tahun? pertama. Berapa tahun Apache udah? Yang 13? Apache 13 ya, yang Apache 13. Nah, 2013 2013 ya. ke 10 tahun lah. 10 tahun. Tapi meledak Apache itu di tahun 2015 ke atas. 2015-an. 17. 17 ya? 17. Waktu single Mona meledaknya. Album pertama tuh. Album pertama Album ya. pertama dan kita waktu itu dibantu sama Kit. Iya, sama Kan Kid. kita show, Roadshow waktu itu. show Iya. dan alhamdulillah diterima. Oke. Dan maksudnya tadi Nazar juga sempat mention pas ketika pandemi kurang dari segi pendapatan ya, karena nggak ada dapat jadwal manggung. Tapi kan streamingan ataupun juga layanan musik service daripada Apache itu kencang banget ya kan, Spotify, YouTube juga? gitu. Udah nggak terlalu dong. Itu Oh, kan udah monetize sebelumnya, udah monetize, naik gaji. tapi pemasukannya juga kan udah nggak terlalu besar. Karena Iya. kan itu lagu-lagu lama kan, 2017 produksinya. Dan nggak ada lagu baru. Waktu itu nggak agak sedikit kurang produksinya kita. Oh, gitu. baik. Jadi kan untuk industri musik terakhir juga trendingnya itu nggak lama-lama. Oh iya. Oke. Dan sekarang justru mungkin paling lama itu 1 bulan atau nggak sampai 1 bulan trending satu Iya, musik itu satu karya. Tapi kan zaman sekarang juga udah bergeser lagi ya cara ngetrennya ya. Maksudnya sound kita bisa dipakai di TikTok, jadi tren Betul. sosial media kayak gitu. Jadi Ya, dan lebih itu oke lagi. itu menguntungkan. Itu sangat Menguntungkan ya? sangat menguntungkan. Dan sekarang apa aja kejar target kayak gitu? Kita di Studio Sa kan sekarang lebih ke studiosanya, lebih ke studio kita. Jadi memproduksi banyak artis, banyak penyanyi-penyanyi pemula, penyanyi muda itu kita produksi dan arah industrinya ya memang ke sana, ke streaming gitu. Iya, ngejar ke platform sekarang. Platform. Iya. Dan hidup, men. Dan hidup. ya, bisa ya. hidup. Cuannya bagus ya. Lumayan. Lumayan. Lumayan lah dibandingkan kaset. Iya, zaman kaset kan juga. Zaman Iya, VCD iya, kan capek tuh 10 lagu, kemudian 10 video klip, Iya. kita harus rekam 10 lagu. Iya. Kita bikin video klip 10. Iya. Kemudian biaya cetak Budgetnya besar ya. oh, gede. Iya. Dan Waktu sekarang jual
butuh biaya lagi, Waktu produksi kita ya. jual ke pasar-pasar nanti ada yang nggak kasih balik, nggak bayar penuh. Segala Betul. macam. Ada banyak konflik juga ya kan. Tapi dengan sekarang perkembangan zaman kan udah beda lagi ya kan. Iya, sekarang lebih asik ya. Berapa artis sekarang udah? Artis terakhir di Uroraya itu sekitar 15. 15. 15. Itu di bawah naungan labelnya Nazar berarti? Bener, ini 10. Nazar itu label musik atau musik agregator? Musik agregator sih. Jadi Mantap nih, Bos. di bawah kita itu ada sekitar 10 lah yang aktif 10. Iya. Kemudian kan kita banyak teman juga. Kira-kira bisa nggak kita berdua untuk masuk manajemen Nazar? Enggak, kan nyanyi tadi ceritanya. Kita mau ngapain? Emang nggak bisa nyanyi kita? Enggak. Cuman gini-gini aja. Kayak yang di video Arab tuh ada di mobil tuh. Ala kesan kena love. هلا حلوة زعلانة الحلوة زعلانة Oke. Jar, ngeliat industri musik di Banda Aceh ataupun juga di Aceh lebih pada umumnya gimana Wak sekarang? Itu bergairah kah atau mulai bergeser karena kan dulu kita sempet penyanyi lokal, contohnya kayak Berge yang sempat meledak di mana-mana. Apakah produksi lagu Aceh mulai bergeser kah atau masih tetap sama kayak dulu? Kalau secara produksi ya, secara produksi saya lebih mikir ke kayak gini. Secara industri ini penjualan segala macam ini baik sebenarnya. Kecuali bagus. Kecuali beberapa waktu terakhir. Ya. Beberapa waktu terakhir kan lagi sibuk dengan politik-politik ini. oh enggak keurus aja gitu? Karena gini, ketika trendingnya adalah trending politik dan kita tidak punya karya yang menyentuh dengan trending itu, Ranah politiknya ya? ranah politik itu. Jadi orang nggak terlalu menarik. Orang lebih menarik berpikir tentang melihat perkembangan terbaru dari politik. Iya, itu yang menjual. Itu yang menjual. Ya. Tapi secara umum masih bagus, masih sangat bagus saya pikir. Kalau untuk di Aceh, untuk karya Aceh yang arah industrinya itu ke penikmat musik Aceh, itu masih sangat bagus. Cuman kita kayaknya masih kekurangan ide-ide besar. Contohnya misal kayak kalau dulu kita punya lagu Perang Sabi itu. Oh iya. Kita punya lagu Perang Sabi. Itu filosofis banget ya kan? Karya-karya besar lah yang muncul dari seniman-seniman kita yang justru terakhir kan lebih ke kayak ngejar industri gitu. Oke. Tapi itu di penjualan secara industri gitu. Kecuali di bagian panggung gitu. Kalau panggung saya masih lihat bagus meskipun jarang ya. Berarti ini produksian ya? Kalau produksian itu bagus. Nah, tapi kalau untuk di panggung lumayan, cuman agak sedikit kurang karena mungkin juga kita kan yang namanya juga panggung kan sesuai dengan siapa yang dekat ke si A, dekat ke si B. Maksudnya kayak mana nih? Si Hilal tahu lu. Enggak. Aku enggak mau nih kalau terserat kayak gini ya. Coba diperjelas Nggak, gini gimana deh. maksudnya. Nah. Oke. Kita nggak menyambung ini. Kita nggak menyambung. Iya. Suka Sambil dia- rokok boleh sambil juga. sambil sebat boleh Iya. enak, biar enak Ini ngobrol. kalau untuk industri di panggung, Iya. panggung itu dimanapun, Dimanapun. siapa yang dekat dengan api, dia bakal lebih cepat matang. Itu pasti. Oke. Oh, dalam bahasa Dekat ya. dengan api berarti Pasti cepat cepat matang. matang. Kecuali jauh dari panggang api kan. Itu. Kira-kira siapa nih yang jauh dari panggang api? Banyak lah. Kalau kami kan dekat. Oh, iya. Dekat-dekat itu apa? Jauh dari pemerintahan. Oh iya, karena juga sempat kita lihat, kita kan nge-MC udah lama deh. Iya, bener. Ngeliat kayak Apache tuh sering banget di mana-mana headline-nya kan. Iya. Tiba-tiba hilang. Iya. Iya. Terus sekarang muncul lagi. Iya. Kemana pas hilang itu? Ada apa? Kita banyak manggungnya itu dengan ya misalnya perusahaan atau Iya, apalah misalnya iya. di luar daripada Swasta yang lain, lah. swasta lah gitu. Jadi itu panggung apa sih yang paling banyak gitu. Iya. Tapi ya untuk panggung-panggung yang Skala pemerintahan. iya skala pemerintahan Aha. sekitar 6 tahun lah ya. 6 tahun lama itu. Kenapa ada yang 6 tahun nggak dipakai lah. nggak dipakai itu kan ada alasan tertentu. Maksudnya Apache ini kan sangat layak lah ya kan. Karena juga udah beberapa kali mengisi Iya. festival-festival besar, acara-acara besar. Iya. Terus tiba-tiba kayak dihilangkan gitu aja. Iya. Dihilangkan ini ya, dihilangkan gitu Kalau aja. alasannya terjun ke politik, masa itu belum ke politik. Belum. Ya, tapi mungkin ada
Apa di balik itu, Ad? Statement-statement politiknya mungkin atau apa? Bisa jadi atau menyenggol-nyenggol ranah pemerintahan. Nah, itu paling sering. Nah, coba dibahas dong. Jadi kan dibahas. gini, pada dasarnya awal sekali itu ketika kita ditawarin panggung dalam tanda kutip ya, panggung murah. Wih, Saya mau bilang dalam tanda kutip. Panggung murah maksudnya gimana nih? Gini, nggak ada soundnya, atau nggak ada LED? panggung yang harganya saya mau katakan sekitar misalnya katakanlah 3 juta nih. Iya. Oke. Saat itu budgetnya Apache sekitar katakan 10 atau 15 juta. Iya. Iya, iya. Saya tahu. Nah, setelah itu kita ditawarin panggung 3 juta misalnya oleh dinas tertentu kan. Oh. Jadi kita bilang gini, sebenarnya penolakannya cukup Rasional. baik. Cukup baik saya pikir Oke. cara kita menolak. Kita bilang gini, kalau kami ambil yang 3 juta ini, kawan-kawan kami dapat apa? Gitu. Karena kan dia punya kelas-kelasnya. Ya. Yang saya maksud gini, Apache sudah punya sudah punya branding sendiri. Ya. Apache sudah punya fanbase. Ya. Kemudian kita sudah punya penggemar tertentu. Kalau kita ambil yang 3 juta, kawan-kawan kita yang baru mulai ini ambil yang berapa? Mau ngambil yang berapa? Iya Betul, kan? betul. Masa betul. diambil semua rezeki orang? Iya. Itu kan kita punya kawan yang sudah rekaman tapi belum besar. Iya, iya. Kemudian kita punya kawan-kawan yang di wedding. Betul. Ada kawan-kawan yang berkarya idealis. Betul, Gitu. betul, setuju saya. Nah, ini kita bagilah rate-nya. Kita bagi Marketnya. rate-nya. Jadi ada marketnya untuk Kelas yang reguler. sudah- kelas reguler yang udah Iya. produksi besar, Iya, kemudian iya. yang sudah punya fanbase segala macam. Iya, betul, betul. Udah artis lah. Iya, Ya, gitu. Kemudian mereka udah masuk ke industri besar. Ini rate-nya tetap nih. Ya. Kemudian baru di bawahnya ada yang berkarya, tapi belum besar. Merintis. Masih merintis. Kemudian ada yang masih di arah menuju merintis gitu. Jadi harus dibagi. Iya. Dan angka-angka kecil itu berikan kepada mereka yang baru memulai. Iya. Sehingga mereka juga dapat. Gitu. Iya. Oke. Mereka dapat panggung, mereka dapat rezeki. Iya. Nah kalau yang 3 juta kami ambil, ya pasti semua orang ajak kami dong. Betul. Iya kan? Iya, iya, iya. Penontonnya udah pasti, Iya. ya kan? Masa udah ada kan? Masa Ya. udah ada kita Iya. semua, kemudian apa yang mereka inginkan Kita untuk juga sudah Iya. memenuhi kan? Rasanya nggak fair aja kan? Nggak fair, nggak fair. Dan tapi kok nggak takut, Wak? Misalnya kayak ada yang obrolan-obrolan kayak, aduh ini kayak star syndrome jadi Betul. nih. Kayak artis jadi udah Iya, nih. banyak Iya. isu juga kayak apa aja udah berubah sekarang. Iya, Kayak gitu-gitu. Aku kan dari dulu dicap sombong. Iya, betul. Oke. Dicap sombong. Salah satunya karena itu. Karena maksud saya kan Sombong Anda. Ya kan itu sombong. Belum dia jawab. orang kita memberikan hak orang sesuai tempatnya gitu. Iya. Betul. Gitu. Jadi aku nggak mau ngambil yang ini bagian kawan-kawan aku yang baru memulai terus aku yang ambil gitu. Iya, itu sama kayak kita kejadian Jadi kan. ketika kita tolak, mereka kira oh sombong kali udah merasa artis besar nih. Iya. Padahal bukan seperti itu. Iya. Kita tahu berapa budget di satu tempat misalnya. Benar. Dan Iya. kita mengusulkan budget kita sekian. Iya. Yang kecil-kecil itu kasih ke kawan-kawan kita yang baru mulai. Ya. Betul. Kalau nggak dimulai dari harga-harga kita yang gede, sampai kapan artis Aceh itu akan nyampe titik yang Layak. Ya. layak, betul. Dan kan? menurut Nazar sendiri hari ini untuk industri kreatif, apakah talent-talent kita sudah dibayar dengan layak atau tidak? Oh enggak dong. Nah, coba dong. Boleh nih, menarik juga nih. Maksudnya, oh my god. kenapa enggak dong? Kenapa? Apa yang ngebuat jawaban kayak gitu? Rugi dong. Setingkat panggung paling besar di Aceh aja, itu budget untuk artisnya itu kecil. Iya. Jadi kebanyakan, saya mau mengkritisi sebenarnya, kebanyakan EO kita atau ya yang bikin acara di Event kita, organizer lah. ya, yang bikin acara itu, mereka kalau misalnya lihat artis luar, Ya. artis nasional, Ya. kan, mereka bawa ke Aceh, mereka mau bayar berapa aja? Betul. Dengan Iya kan? akomodasi yang gede gitu. Iya, gede kali. Ada orang tertentu yang kemudian hanya ongkos tiket pesawatnya berapa, segala macam, hotel segala macam. Iya. Padahal orang Aceh itu nggak butuh mereka. Dalam tanda kutip ya. Iya. Yang mereka butuh misalnya ketika mereka datang ke satu acara itu adalah mereka melihat piasan. Iya. Mereka melihat penampilan, mereka melihat pertunjukan gitu. Nah, diundanglah artis luar. Kan, diundanglah penyanyi-penyanyi dari luar itu dari nasional, kemudian diberikan sebanyak-banyaknya Iya. sesuai dengan rate-nya mereka. Iya. Tapi ketika mereka kembali ke Aceh, mereka ajak misalnya penyanyi Aceh, seniman-seniman di Aceh ini, hai, nyo yang napa yang bacu, nyo baca rubi no. Kan? Agak beda ya perlakuannya ya. Saya sangat yakin dan hakul yakin. Iya.
setiap seniman di Aceh pernah mendengar suara event organizer atau siapa yang mengajak itu, hai, nyo budget ubir, katanya men. Itu. Iya. Jadi ketika datang ke kita itu budget kecil. Iya. Datang ke orang budget besar. Iya. Betul kan? Ya kan? Iya. Itu kemarin yang ketika kami diskusi kami bilang kayak gini. Keren, kita punya banyak kawan yang kemudian bikin acara segala macam, tapi kita diajak pas budgetnya kecil gitu. Hai, Dek, bantu Bang aja Dek. Nyo budget ubur hana pakat. Mang pakat. Ya kan? Iya, iya. Nyo kali nyo tulung Bang Leng tu ate na panggung rayu Bang pakat cip. Wate panggung rayu pakat gop. Jar, menurut kau tuh kenapa bisa kayak gitu tuh? Apa yang ngebuat industri ataupun juga ekosistem hiburan kita kayak gitu kepada talent-talent kita? Penghargaan, men. Penghargaan. Jadi apa yang harus diubah supaya penghargaan itu jauh lebih dekat sama yang lokal? Gak tahu, mereka sering kayak gini. Ya udah kalau misalnya kita nggak mau nih, saya apa aja nggak mau. Oh ya udah kalau nggak mau nanti kau nggak akan kuajak lagi. Ajak yang Blacklist lain, gitu maksudnya? Blacklist, gitu. Blacklist. Karena cuma nggak mau tadi. Kalau misalnya itu sering tuh terjadi. Iya. Kalau kita nggak mau dengan budget tertentu, sombong kali baru artis Aceh aja pun dengarnya pun baru sampai Kuala Simpang ya kan. Enggak lah, sampai ke Singkil Kuala Simpang, Kosovo. men. Singkil Kuala Simpang. Iya, ya kan? iya. Jadi maksud saya gini, iya yang dengar lagu Aceh itu dari Singkil ke Kuala Simpang. Tapi yang nonton panggung yang kalian bikin itu juga dari Singkil ke Kuala Simpang. Betul. Nggak datang orang dari luar. Nggak ada orang Bekasi nonton kita kan? Iya. Iya juga, betul sih. Tidak ada orang Depok nggak main ke sini gitu. Iya. Nah ini sisi penghargaan ini yang saya pikir sedikit kurang. Lebih juga ada kawan-kawan kita tertentu oknum ya, Iya. yang bersedia deal-dealan misalnya. Iya. Kok dibayar 1 juta ya? Oke lah. Gitu. Jadi sehingga nanti orang terpatron ke sana. Iya. Sebulan aja sekian kita bisa bayar, sebulan aja sekian. Tapi mungkin orang-orang yang menerima job kayak gitu dia butuh eksistensi. Sekali dua. Oke, iya. Apa aja nggak butuh asistensi rupanya? Perlu kan? Butuh dong. Nggak cuma sampai Kuala Simpang, mungkin sampai Besitan. Tambah sedikit lah. Pembatasan Pangkalan susu. Iya. Nah, tapi kan menarik gara-gara dia bilang tadi butuh dong. Kita coba cocok logi nih ya kan. Apa C13 gede, Kok hilang. apa aja? Ya, Oh, enggak, 13 kan dulu. 13 dulu. Iya. Gede, besar, hilang. Nggak pernah. Tiba-tiba muncul dengan Apache aja nih sekarang. Apakah di momen Apache ini harganya juga turun? Atau mulai terima 3 juta tadi? Nah, Nggak mungkin dong. Kadang-kadang harus terima, men. Iya, tergantung eventnya. Kita nggak memukul rata kan. Biasa gitu. Nah, itu. Iya. Karena kan memang kita tahu nih, kita punya banyak kawan juga di dinas, kemudian kita punya banyak kawan yang bikin acara. Kita tahu nih budgetnya berapa, gitu Iya. kan? Bahkan charity pun apa aja pernah gratis untuk charity. Oh iya ya, kan beberapa banyak. sering. Kalau untuk mahasiswa, misalnya kalau untuk yang charity, Iya. kemudian ya ada banyak lah event-event Iya. yang kita juga murah, kita sesuaikan juga. Betul. Misalnya. Tapi kalau untuk untuk pemerintah, misalnya kan, itu ya udah tetap di budget itu. Apa karena gara-gara ini soal budget, soal penghargaan terjun ke politik untuk memperjuangkan hak-hak para seniman Aceh? Kalau untuk urusan politik, ya udah dari sejak lama ya. Dari waktu kuliah juga kan saya pernah jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan kan, ketua HMJ di bahasa Indonesia itu saya pernah di Unsiah kan. Pernah kemudian juga terlibat banyak sekali urusan-urusan kemanusiaan dulu waktu saya masih di Tekar Pandan misalnya, masih di komunitas Tekar Pandan kan. Kemudian juga terlibat di belakang layar untuk pemenangan bupati, wali kota segala macam itu kan. Oh, sering di tim ses juga? Sering main belakang lah. Oke. Suka di belakang ya? Sukanya depan sebenarnya. Mungkin kesempatannya belum ada ya. Mungkin masa itu Ya kesempatannya udah. belum ada. Tapi kan lagu Apache itu ada yang berjudul Bek Panik, tapi kenapa sempet panik kemarin? Kenapa dipanik? Kenapa dipanik? Dia Hah? Kenapa dipanik? Ada statement dia tuh. Apa? Lu kan ada lagu saya tuh nggak Bek Panik tuh. Nah, kali ini bahasa Jawa apa nih? Bahasa Indonesia. Biasanya. Kalinya. Kali ini lon panik kata dia pokoknya. Oh, ada gitu. waktu di persidangan kemarin. Yang Nah, KIP. itu kan yang di asrama haji kan? Iya, asrama haji. Asrama haji kan.
Apa dengar apa itu? Sampai statementnya? 2B biasalah. Ya. Tapi kalau ke sekumpul ke plur B kan lemah muda ya kan. Oh gitu. Ini biasanya hana panik, tapi kalinya panik. Oh gitu. Mantap. Dan ini jago Pak ya, maksudnya dia kaitin sama karya Kaitin dia gitu ya kan. karyanya. Soft selling Pak. Iya. Karena gini, ada sangat besar kan, ada sangat besar masalah dalam urusan politik kita sebenarnya. Iya. Lubang untuk rakyat itu luar biasa tuh. Lubang yang digali memang untuk rakyat terjun ke sana beramai-ramai. Rakyat kita kan dibikin jadi rakyat yang miskin. Iya. Kemudian miskin membuat kita jadi bodoh. Iya. Sehingga orang-orang yang bodoh itu adalah orang-orang yang kemudian siap menerima bantuan-bantuan kecil tanpa mengkritisinya lagi. Oke, kayak makan siang gratis gitu maksudnya. Oke, itu salah satu mungkin. Tapi statement kemudian yang perlu digarisbawahi bahwa tidak ada makan siang gratis dalam program makan siang gratis. Sorry ya. Tabrak-tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengangguk. Dibayar dengan konsekuensi 5 tahun ke depan Pak. Iya dong. Itu sih Pak. Terus kamu ambil uang dari mana, men? Iya. Oh. Susu. Enggak, Dikasih. menteri aja pening baru ceritanya Pak. Betul. Sapinya dari mana? Iya kan? Sapi gampang, Pak, gampang, Sapi apa gitu? Apakah susu banteng? Gak mungkin dong. Ya mungkin. Kok keringet dingin nih dia nih Pak. Iya. Tuh, mulai panas. Oke, Jar, tapi kan kau juga udah tahu nih gimana kompleksnya politik karena memang udah terjun udah lama dan juga dekat dengan akar rumput lah langsung ya kan. Sering juga berpapasan dengan oknum di lapangan, TNI Polri ketika demonstrasi. Terus kenapa tiba-tiba kok berani terjun ke politik as calon DPD waktu itu? Ya gini, saya percaya. Saya seniman kan. Yoi, Saya seniman. penyanyi, kemudian ya kalau dibilang musisi. Tapi kawan saya paling banyak itu politisi. Sebenarnya? Kalau politisi? Sebenarnya. Oke. Di belakang layar saya paling banyak. Kau lebih suka main di circle mana? Circle seniman musisi ataupun circle Nasi politisi? bungkus. Enggak. Circle Politisi. Kenapa? Itu jauh lebih mematangkan pemikiran atau apa? Iya, karena gini, industri itu adalah politik. Bagaimana mungkin saya dari seorang anak kampung biasa datang ke Banda Aceh yang kemudian harus memperjuangkan band kecil-kecilan yang gak jelas arahnya ini? Iya, perlu politik kan? Kan itu perlu politik. Gitu. Iya. Jadi saya harus belajar banyak bagaimana kemudian saya harus membaca jalannya gitu. Nah, dengan seniman barangkali saya mendapatkan ilmu seni itu. Dengan musisi saya dapat ilmu musik. Tapi jika saya ingin menghantam industri, saya harus belajar politik. Itu. Nah, saya punya banyak teman yang cukup paham tentang pergerakan politik, apakah itu politik industri, apakah itu politik praktis misalnya. Iya. Nah, terkadang bacaan-bacaan industri daripada politisi ini jauh lebih oke dibandingkan yang kita punya karya gitu. Yang selama ini Referensinya maksudnya? Referensi pasar ya. Iya. Cara jualan segala macam itu mereka lebih jago gitu. Oke. Nah, makanya kemudian ketika kita di blacklist selama 6 tahun oleh instansi pemerintahan itu santai aja, nggak ada masalah. Toh kami masih punya panggung-panggung yang lain Iya, kan. swasta Panggung juga ada. Luar Iya. biasa waktu itu justru. Nah, kenapa? Karena kita tahu kita udah membaca arah politiknya gitu. Betul. Peta politiknya sudah ada. Petanya udah ada gitu. Jadi kalau kemudian kenapa jadi tertarik ke politik? Ya saya suka politik memang dari awal gitu. Saya suka politik. Saya suka film-film mafia segala macam. Kan? Film-film ini Pablo Escobar. Pablo Escobar. Narcos. Habis nonton gak paham. Betul. Ya kan? Iya. Jadi artinya gini, tidak ada satupun urusan di dalam hidup ini yang lepas daripada politik. Saya pikir seperti itu. Kenapa? Saya mengutip satu statement yang dulu saya baca di Facebooknya Bang Reza Idria. Oke. Beliau tulis kayak gini, memutuskan untuk diam sekalipun itu adalah politik. Memutuskan untuk diam? Iya. Hari ini kita nggak pilih itu adalah politik, men. Betul. Nah, seringkali orang ketika dia memilih untuk tidak memilih itu dikambing hitamkan, Pak. Padahal itu juga hak dia sebenarnya. Iya. Oke. Saya pengen bilang seperti ini sebenarnya. Diam untuk nggak melawan istri itu politik. Itu politik garis keras. Iya. Sepakat aku ilmu politik dada aku sekarang. iya. Berarti kalau istriku marah diam aja. Iya. Diam itu emas, Pak. Hah? Lemas. Diam itu emas. Terlalu banyak diam, maka yang habis adalah emas. Diganda emasnya diganda. Diam-diam gak ada emas rupanya. Emasnya ke Zeus lah. Menarik. Pecah.
pecahan. Seru ya kan? Heeh. Tapi ya yang namanya politik itu kan otomatis butuh biaya karena butuh suara juga. Kok hari ini gimana ngelihat politik yang ada di sekitar kita? Aku boleh ini ya, boleh buka rahasia ya? Boleh. Cuma di sini Berarti dia bukan rahasia lagi ya? Ini bukan rahasia lagi. Bukan rahasia Udah lagi. buka. Iya. Jadi kan dari dulu siapapun kalau kecuali mereka munafik, Ya. siapapun akan bilang gini, DPD itu nggak pakai duit, ya kan? Iya. DPD nggak pakai duit, Iya. karena nggak ada yang namanya beli suara, Iya. ya kan? Nggak ada kasih serangan fajar untuk yang Iya, lain, kan? iya, Nggak iya. ada. Nah, awak berimanlah di situ, ya kan? Percayalah awak di situ, kan? Yakin. Maksudnya nih polos aja nih Polos ya. aja. Pendatang baru ya berarti. Iya. Iya. Oke. Jadi yang dibutuhkan adalah kos politik. Betul. Kita nggak main money politik nih, ya kan? Oke, kos politik. Oke, kita harus punya APK-nya, alat peraga kampanyenya kan? Kita bikin, kemudian kita spanduk, baliho, segala macam kan? Itu perlu modal juga kan? Ah, itu modal kan? Iya. Oke lah, itu kos politiknya. Iya, Nah, iya. kita bikinlah jalan seperti itu. Nah, begitu kemudian selesai pemilihan, duduklah awak sama kawan-kawan. Yoi, Ya kan? heeh. Ditanya sama kawan, berapa habis jar? Sekian bilang kan? Oh, sekian habis. Kawan-kawan lihat semua kan? Kalau segitu habis, jangan kata menang, kalah udah syukur tuh. Jangankan menang, kalah udah syukur. Kalau aja udah syukur. Udah syukur. Kalah aja syukur kita. Iya. Apalagi menang kan? Apa? Ya awak nggak pikir kalau itu ada duit, misalnya saya Iya. nggak harus bayar gini itu segala macam kan? Iya. Jadi ada banyak teman-teman kita yang kalah itu mereka juga udah kalah dari segi keuangannya Udah kalah. Udah kalah duluan. Iya. Kalah. Jadi mungkin ya kita nggak tahu siapa yang mereka bayar dan siapa yang ini. Tapi ada indikasi memang ada permainan duit gitu. Nah dan kalau misalnya seberapa banyak habisnya aku itu cuman di kos yang biasa, kos biasa lah. Iya, Bayar model biasa saksi, lah, bayar iya. segala macam itu kos yang biasa. Makanya Iya. kalau kemudian orang bilang stres nggak Jan? Enggak lah, iya kan? Konsekuensi kan? Konsekuensi, Iya. ya itu modal. Gitu. Iya. Ya, silakan kalau misalnya saya udah kalah kemudian ada yang harus dikorbankan ya memang seperti itu. Iya. Namanya juga perang kan. Iya. Nah tapi akhirnya saya sadar bahwa tidak ada kalau politik kita hari ini ya hampir tidak ada yang lepas dari yang namanya itu Money politik. money politik, hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Kecuali memang kalau ada politisi tertentu yang kemudian memiliki pemilih-pemilih tetap gitu Oke, kan. oke. Mereka memang udah nggak bisa diganggu lagi sama Iya, yang lain gitu kan. udah. Tapi kalau kau boleh jujur nih ya, Ya. kemarin ada nggak ngeluarin plot-plot anggaran buat ngebayar untuk beli suara? Sempat berusaha dulu. Sempat berusaha. Sempat berusaha karena kan Kenapa tiba-tiba mikir kayak gitu? gini, itu kan bisikan-bisikan kan? Iya, betul. Iya Iya. kan? Apalagi udah makin dekat hari pemilihan ya. Iya. Nah, aku kan di hari pertama, kedua, ketiga itu, jadi aku nggak dari awal men, dari awal. Udah pemilihan, hari pertama, kedua, ketiga kan nama aku di nomor 3 tuh, Betul. ya kan? Iya. Sombong dong awak, ya kan? Merasa ditasangin. Apa aku nanti? Datang kawan. Gila, ngapain kerja di sini lagi ya? Di sini sama belajar. Dan di atas angin nih, Jadi nomor kan, 3. Nomor 3 tuh. Jadi tapi aku udah tahu bahwa kayaknya ini belum real nih. Karena ada indikasi Sirekap itu bermasalah, Ya. gitu kan? Jadi pas lihat udah nomor 3 dan kawan-kawan bilang, "Jar, kayaknya ada indikasi beli suara." Wih, ya kan? Ada indikasi beli suara. Oh, ya udah aku nggak beli. Aku nggak beli. Yang lebih bukan nggak belinya, nggak ada uangnya gitu. Kalau ada beli. cuman ya nggak beli di satu tempat lah. Maksudnya Iya. di satu keranjang kita beli kan jadi masalah. Jadi kan? masalah. Kayak kemarin. Kayak kemarin, Ya? beli satu keranjang. Satu keranjang. Di mana? Di kabupaten mana? Enggak usah dibahas lagi tuh, enggak usah dibahas. Enggak usah dibahas. Iya. Maksudnya kalau mau beli ikan itu jangan di satu keranjang. Ketahuan Iya. nanti keranjang mana. Betul, kan Iya. meskipun sama-sama amis ya. Iya. Jadi ikan kan banyak. Kenapa Betul. milih tongkol semuanya? Itu yang saya maksud di ketika saya bikin statement di asrama haji itu serba dua rebe biasa lah, ya Iya. kan? Karena yang namanya kecurangan dalam politik itu saya pikir itu hal yang biasa. Iya. Tapi bukan bermakna kecurangan yang dilegalkan ya. Kalau saya pikir ini kecurangan memang nggak boleh dilegalkan dan nggak boleh kemudian menjadi abadi di sini. Iya. Kita harus mengubah ini semua. Tapi Iya. bagaimana mungkin kita bisa mengubah money politik sementara masyarakat kita Jangan terlalu naif juga lah. ya kan? Iya.
kita mau mengubah money politik, masyarakat kita ini orang-orang melarat, men. Butuh. Ya kan? Butuh. Iya. Butuh 20.000 sehari itu. Ya Sangat kan? berharga bagi Sangat mereka yang berharga. membutuhkan. Iya, Itulah. betul. Iya. Bayar apa namanya tuh yang kredit tuh? Oh, pinjol. Ada kredit di kampung tuh apa namanya? Ada kredit kampung namanya. Ada kredit kampung. Iya. Koperasi ya. Koperasi, ya bayar Oke, koperasi oke, oke, segala macam. Nah istilahnya pun bayi pun nanya. KUD, Koperasi Unit Desa. Bukan. Kita harus dapat itu dulu baru kita. Ya. Masyarakat kita bahkan uang 10.000 itu cukup berharga untuk hidup mereka hari itu. Oke. Kenapa? Karena sisi ekonomi kita memang sudah dikikis. Iya. Memang sudah dikikis. Masyarakat kita itu dimiskinkan, men. Ya kan? Iya. Dimiskinkan. Pertama sekali mereka dimiskinkan dari segi mental. Iya. Orang kita percaya bahwa menjadi miskin adalah ruang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Iya, betul. Jadi kayak berharap gitu. Berharap terus, selalu makanya berharap kan terus. makanya kemudian orang-orang kita itu sibuk mengurus surat miskin. Iya, Ya kan? Betul. Jadi kalau listrik kemudian subsidi. Listrik subsidi, bensin subsidi. ketika kemudian orang bilang misalnya Aceh daerah termiskin, misalnya provinsi termiskin, itu kita maklumi aja karena apa? Mereka by data kan? Mereka by data. Kayaknya masyarakat yang paling banyak memberikan surat miskin itu kita. Bukan masalah kita miskin, kita nggak miskin. Apakah itu yang membuat kita di pusat adalah provinsi termiskin? Karena Bisa jadi. Bisa jadi, indikatornya, iya. Pak. Bisa jadi. Kita dimiskinkan secara mental, men. Oke. Itu yang pertama. Mental kita udah miskin. Iya, Ya kan? iya. Moral kita udah miskin gitu. Dan Tapi kemudian dia miskin marah. dibilang miskin marah. Aneh kan? Miskin kan paling dekat dengan bodoh. Nah, Ya kan? miskin bener. Ini mantap kali nih, bagus sekali dipotong di TikTok nih. Bagus sekali Najjar. Habis itu masuk musik tuh. Masuk ke situ. Iya. Oke, miskin paling dekat dengan bodoh. Iya. Nah, ketika masyarakat kita sudah bodoh, itu kemudian peluang bagi pemerintah untuk membodoh-bodohi masyarakat kita. Itu. Jadi kemudian kita bisa diadu-adu. Ya. Kan? Hari ini kan kita juga lagi diadu-adu nih. Iya. Diadu dengan si A, diadu dengan si B, kelompok ini, kelompok itu kita terus diadu-adu. Nah, kenapa kita bisa kayak gitu? Karena kita nggak punya ruang lain yang memang menjanjikan selain daripada merepet di media, Iya. ya kan? Kemudian ya kayak kemarin yang datang tamu dari laut itu kan hantam rame-rame, nggak ada lawan lain. Nggak ada lawan lain. Nggak tahu meluapkan di mana kan? Nggak tahu meluapkan di mana. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita miskin. Ini kan juga kemudian menjadi tanda kutip catatan penting bagi kita. Kayak misalnya dulu kita bisa menerima Rohingya. Iya. Yang awal-awal kan? Iya, Awal-awal betul. ya. Ya. Iya. Awal-awal kita bisa menerima Karena Rohingya. Kemanusiaan. Iya. Dan kita menjadi satu-satunya daerah yang menerima Yang menerima. Rohingya. Ya kan? setuju. Sekarang kita udah nggak bisa terima. Kenapa? Jangankan kasih makan mereka, makan kita aja susah, men. Betul. Iya kan? Betul. Habis itu mereka mana nggak cukup lagi kita kasih dikit kan? Iya, minta Makin sedikit. emosi jiwa kita kan? Makin emosi lah. Iya, Iya kan? Iya. Itu. Sepakat setuju. Nah, tapi kan di balik ini semua kan Najat tadi sempat ngomong misalnya temannya lebih banyak teman yang politik. Oke. Iya. Apakah termasuk Bunda Eliza sudah menjadi teman politik Anda atau Bunda Eliza. mentor? Ya. Bunda Enggak, Eliza. kayaknya bukan Bunda Eliza, Azhari Cage. Kemarin dekat sama Azhari Cage soalnya. Oh iya. Deket sama Bulao juga deket ya. Iya. Kita ngobrol Bunda aja, ngobrol Bunda. Karena kan Bunda lagi sedih Bunda. Ya kan? Bunda kemarin suaranya gede, ratusan ribu kan ya? 100.000 lebih. Ya, 100 lebih. Kemudian itu sudah sangat layak untuk bisa melenggang ke Memang Senayan. menang kan? Iya, Memang memang menang. menang. DPR RI tapi tertahan dengan suara partai yang tidak cukup. Iya. Seperti itu. Gimana kalau ngeliatnya Jar? Sedih dong. Ya kan kawan. Sempat WA Bunda nggak? Eh, Atau telepon langsung? Atau bahkan ketemu? belum. Belum ketemu ya? Belum. Tapi telepon, kalau ketemu sama Bunda nih, apa yang pengen kau bilang sama Bunda? Dia kan perang belum selesai nih. Wih, Ya kan? Belum berakhir memang. Belum. Kita masih punya, kalau Bunda kan masih punya bursa Cagup Cawagup. Masih Kenapa? punya wali kota juga. Punya wali kota. Najat udah baca tadi situ. Udah ada dulu. Oke, Iya. jadi kan ada bursa Iya. Cagup Cawagup juga masih. Kemudian ada wali kota kan. Iya. Sempat ada suara-suara seperti itu. Saya pikir ya beliau kalau misalnya gagal di sana juga kan Bunda politisi senior Iya. yang sudah cukup berpengalaman di sana. Beliau tahu mau loncatnya kemana, ke arah mana. Beliau tahu. punya banyak peta politiknya. Oh wah, luar iya, biasa, iya dong, kan. gitu. Ya, Nah, emang rekodnya- dulu sempat jadi tim pemenangan Bunda ya? Enggak. Dulu malah melawan.
cuma kan ngelawan. Ya, enggak melawan Bunda, enggak. Enggak, kalau soal dulu kan Bentar, Bunda bentar, kan. bentar, ingat Dulu kan dulu. zaman-zaman Bunda waktu mencalonkan lagi ke wali kota, Iya. kan sempat ada tuh perang politiknya. Oh ya, antara- tapi itu Setuju, setuju. udah ke arah Bunda tuh. Iya. Udah kawan sama Bunda. Udah kawan sama Bunda. Udah kawan sama Bunda. Oke, Karena Bunda kan kalau sama Bunda itu waktu Bunda masih wakil wali kota ya. Iya. Wakil wali kota sampai beliau jadi wali kota sampai kemudian ya ke arah sini lagi. Iya. Itu setiap acara Bunda itu kita pasti diundang. Iya. Nah, kita punya banyak ruang, tapi tingkat kedekatan dengan Bunda hanya sebatas penampil dengan pemilik acara gitu. Oke. Jadi nggak terlalu intens lah. Kalau untuk Iya. urusan politik baru terakhir kita Iya. ini ngomong sama Bunda segala macam. Bunda juga sempat kasih beberapa ujangan lah Iya. untuk urusan politik segala macam. Tapi sempat kontra dulu sama Bunda dari segi politik. Agak berseberangan enggak, ya kan? Nah, berseberangan nggak waktu itu? Enggak ya? Nggak, bahkan kan dulu maksudnya Bunda dari wali kota terus kemudian jadi dari wakil wali kota jadi wali kota sempat banyak melakukan razia-razia terhadap event-event musik, Iya, ya kan? betul. Banyak event-event musik yang mungkin nggak bisa Enggak, tapi dibuat. yang jadi hal bukan event musiknya, yang waktu razia malam itu. Iya, Nah, itu itu kan dia. buat jam malam Bunda. Hal-hal kayak gitu waktu tuh. jam Ya. malam itu, waktu jam malam. betul. Itu sempat kontra. Nah, sempat kontra waktu itu. Sempat. Iya. Tapi Yang kayaknya mendasarinya apa? nggak sampai ke telinganya Bunda, tapi nggak tahu. Oke, ini sampai untuk Bunda. Bunda nonton ya. Kontra Bunda. Iya, Tapi sempat kan kontra. yang aku lihat hari ini Bunda sudah jauh berbeda daripada hari yang Iya. waktu itu. Ya, Bunda Hari asik. ini tuh dia udah jadi tokoh politik yang lebih dewasa dan lebih kalem keputusannya, ya kan. Dan kalau ngelihat Bunda hari ini apakah kayak gitu juga atau gimana Jan? Bunda hari ini tuh menjadi politisi yang salah seorang politisi Aceh yang asik. Yang asik ya. Oke. Paling asik. Kita bisa diskusi dengan cukup luas ya. Maksudnya cukup pemahaman beliau tuh cukup luas, wawasan beliau tuh cukup luas. Dan diskusi dengan beliau tuh kita nggak merasa kayak diskusi dengan pejabat, nggak. Jadi kita kayak diskusi dengan mungkin ya ibunya kita atau Iya. kita lagi diskusi dengan gurunya kita. Enggak sih, kalau kayak guru enggak. Bunda nggak meletakkan diri sebagai guru. Bunda meletakkan diri sebagai teman Dan orang tua juga. dan orang tua. Iya. Lebih banyak sebagai temannya. Iya. Kalau saya lebih banyak sebagai temannya. Mungkin. iya. Jadi kalau diskusi sekarang dengan Bunda tuh kayak asik. Jadi Iya. Bunda kasih jangan ini harus dilakukan ya, ini harus dilakukan gitu. Jadi kalau untuk arah ke depannya kayak Bunda memang harus maju lagi, jangan. Oke, kita ada challenge nih buat Najar nih. Ada Apa sih? Nah, ini soal Bansos. ini kita ada challenge nih buat Najar untuk Boleh. memilih ya. Coba dong. Ya. Kalau disuruh pilih Mualim sama Bunda, Apanya siapa? nih? Untuk Maksudnya di pairing. di pairing. Di pairing. Iya. Oke, mualimnya 1. Iya, Bunda nomor 2. Bunda nomor 2. Oke, itu pilihan yang sangat gila tuh di politik. Wih. Itu Berarti ini kalau dibilang kayak gitu levelnya itu adalah cagup dan cawagup. Iya. cagup. Oke. Oke, kalau itu terjadi, itu adalah pilihan paling gila di politik Aceh. Itu Oke. salah satu loncatan atau langkah politik yang paling keren tuh. Tapi apakah bisa PA dan P3 Pak? Why not? Wih, menarik. Oke. Kalau Ajuma dengan Bunda? Enggak. Enggak ya? Enggak. Maksudnya kenapa enggak? Enggak. Gini, Bunda itu kan Bunda itu sudah berpengalaman menjadi kepala pemerintahan baik itu daerah lah. Sedangkan Haji Umar belum. Haji Umar kan masih menjadi senator, men. Iya, DPD. Tapi karena kayak gini pasti. Kalau Bunda 1, Haji Umarnya 2, oke. Iya. Gitu. Tapi kalau Haji Umar 1, Bunda 2, itu kayaknya Berat juga. berat. Kayak Berat. Kayak Dan harus dilihat lawannya juga, Pak. Oke. Lawannya juga pasti nggak bakal tinggal diam tuh. Iya. Iya. Jadi Tapi memang kalau harus Haji Umar 2, Bunda 1 bisa jadilah, misalkan. Itu masih logis karena pengalaman Bunda sebagai kepala daerah itu udah ada gitu. Oke. Sementara Haji Umar masih sebagai senator. Oke. Yang bukan seorang beliau masih legislatif lah, Ya. belum eksekutif gitu. Oke. Kalau wali kota, Bunda sama Irwan Johan pilih mana? Kenapa aduh? Kenapa Kenapa pasti aduh? Irwan Johan aduh? Irwan Johan. Kenapa? Karena ada pernah manggung kita di acara Irwan Johan Award. Irwan Johan Award. Dulu awal-awal apa aja Mana manggung. bukan rambut deh. Boleh. Jadi gini men, Gerah dia gerah dia. ya kan? Gini, Gimana? Irwan Johan Ya. sama Bunda itu, aku kayak pilih mana nih, ayah atau ibu? Widih. Iya kan? Iya. Meskipun dalam hadis disuruh ibu kan 3 kali Iya, kan? betul. Tapi kalau coblos 3 kali kan rusak suaranya. Iya. Tapi siapa nih kira-kira? Ada satu lagi semalam baru Keluar. baru kita masih diskusi sebenarnya. Semalam
ada diskusinya Haikal. Haikal Golkar. Sulaiman, ya. Ya. Masih muda banget tapi lo. Masih muda banget. Gitu. Ada indikasi ya? Indikasi. MC Raji nggak masuk indikasi? Siapa? MC Raji? Belum. Raja kan Sigli bos. Sigli, men. Sigli. Memang kuliah di sini. Nanti kita bahas, men. Kan lagi ngomongin tadi Banda Aceh nih. Banda Aceh. katanya. Oke, kita Banda Aceh kan. Ketika masuk nama Haikal, itu jadi permasalahan besar lagi tuh. Oke. Sama Haikal kita dekat, men. Iya. Iya dong, sering ngasih acara dong. Betul. Ya kan? Betul. Kemudian sama Bunda juga. Ya terakhir manggung di Lampinang kan kita Iya stadion kan. Iya kan? Kan terpaksa dipinjamin kacamata kan? Iya kan? Jadi Bunda nih. Bunda, kemudian Bang Irwan, kemudian Haikal. Ya itu pilihan berat tuh. Yang berat tuh ya. Sangat berat. Tapi kalau ditambah bursanya Pak Amin di situ? Ya itu nggak berat tuh. Aduh gawat. 2000 berapa ya? 2020 kalau nggak salah aku sempat masalah tuh sama wali kota saat itu. Oke, Amin. apa masalahnya? Masalah air kan? Oh iya, Permasalahan masalah Banda air. Aceh apa yang paling besar? Air. men. Ya kan? Sempat Iya. stuck kita berapa lama nggak ada Iya, air. betul. Nah ini jadi catatan kan bagi calon wali kota ke depan. Wih, Mereka harus memperbaiki betul. air itu. Air paling utama. Air paling utama, kan? Ya ekonomi, Betul. ya kan? Ya Avatar aja ada 4 elemen, api, air, udara, tanah. Tapi Avatar nggak punya elemen ekonomi, men. Iya. Gue dari. Kira-kira kalau dilihat bursa cagup dan juga wali kota, siapa kira-kira yang mampu menjadi avatar berikutnya? Menurut kau Jar? Mualim. Kenapa dengan Mualim jadi? Enggak, dia brewok, enggak ada botak. Enggak usah itu ya. Maksudnya kan tokohnya nih, Oh, kau tokohnya. bilang tadi. ya. Mualim. Apakah saat ini dia menghilang di saat Aceh membutuhkannya? Enggak, Pak. Ada. Mualim kok Ada. Mualim itu adalah sosok yang selalu ada untuk Aceh. Wih. Iya. Seru. Kenapa beliau cocok jadi Karena gini. avatar? Gini, men. Aceh hampir tidak punya tokoh sekuat Mualim, sewibawanya Mualim itu hampir nggak ada. Auranya luar biasa. Auranya luar biasa. Gini deh. PL itu partainya besar, kompleks. Iya. Isinya itu kan rebel-rebel semua tuh. rebel lah. Susah nggak aturnya? Susah. Sama dia bisa dengar. Bisa semua dengar, orang. men. Bisa dengar. Kita pernah buka puasa di salah satu hotel. Ketemu lagi dia di sampingnya kan? Belakang kita kayak aura gak enak nih. Padahal belakang cuk Mualim. Auranya? Aura gak enak kali memang. Kayak kita merasa kayak ada sesuatu yang kokoh di belakang. Iya. Oke. Masa di belakang tuh sama 3 roda tuh. Oke. Harus. Mualim di belakang kami. Iya, men. Tapi kan gini, untuk sisi kepemimpinan, kita kekurangan. Aceh Iya. itu kurang. Kenapa kita krisis pemimpin kah? Krisis. Kita krisis pemimpin yang betul-betul paham Aceh ya. Wali Nanggro emang? Enggak mau kita. Wali kita. Bakar lu biar tenang, bakar dulu. Aman. Iya, itu tadi kan kalau misalnya kita Apa aja Wali Nanggro? ya, sama kan kayak prediksi kita kan. Kita memang Mualim ini cocok jadi pemimpin kita. Beliau kan secara aura tadi kayak Ya, dia bilang. ya. Nah, tapi menurut Raja tadi apa tadi? Memang kita krisis sekali dengan pemimpin kita. Krisis Aceh itu butuh pemimpin yang Paham dengan Acehnya. paham dengan Acehnya gitu dan memiliki rasa Aceh yang cukup kuat. Aceh Pride. Aceh pride. Nah, itu harus ada. Itu. Pak Irwandi? Iya. Udah nggak bisa kan, Pak? Iya, tapi udah nggak bisa kan? Kejegal Pak Nah, sekarang, kalau misalnya posisinya masih ada Pak Irwandi dengan Mualim, itu seru. Itu baru seru. Menarik ya. Tapi kan gimana ya bilangnya Pak ya? Pak Irwan ini udah nggak bisa kan, udah cabut hak politiknya kan? sedih aja Berapa kita tahun tuh? Pak. Kalau kami udah punya toko di kota kami. Siapa? Nazarudin. Wih. Teguh Agam. Dia Teguh Agam lah. Teguh Agam Nazarudin bukan Teguh Agam. Oke, bukan Teguh Degam. Agam. Oke, Teguh Agam ya. Ya itu Ya. udah menjadi salah satu sosok tokoh lah Itu di Sabang ya? di Sabang. Di Sabang. Kalau Kalau menjadi tokoh politik bisa jadi, tapi kan menjadi tokoh pemimpin itu Beda sama, cerita. beda cerita, tuh. Beda cerita. Ya kan, beda cerita. Iya. Setuju. Kita harus sepakat bahwa Aceh itu butuh seorang pemimpin yang memang betul-betul paham Aceh. Gitu. Iya. Dan kalau dari kacamata saya secara pribadi ya, untuk menjadi seorang gubernur Aceh, satu-satunya yang paling kuat itu, yang paling layak, kalau menurut saya pribadi, itu Mualim. Ya, Mualim. sepakat. Setuju. Dan cocoknya Mualim ini biar balance ya, biar nggak terlalu OP. Itu di pairing sama siapa? Dicocokin sama siapa? Bunda Eliza. Bunda Eliza. men. Bunda Eliza itu Iya. biar keren, biar maksudnya Pas aduh gitu ya? seru tuh, itu seru. sudah di buff, Pak. Udah di buff Udah ya? di buff kalau misalnya Bunda sama Mualim Itu udah seru di buff. men, itu Iya. seru. Jadi seru kali itu.
Jadi kan kalau misalnya Bunda sudah ke arah perempuannya, kemudian Mualim dengan Karena soal laki-lakinya, kemudian Mualim dengan kebijakan-kebijakannya Iya. yang Aceh banget itu, kemudian Bunda dengan kebijakan-kebijakan yang Islami banget gitu Oke, ya. Keren tuh. Representasi ya. Representasi. Tapi dengan unggulnya suara Anies di Aceh, apakah itu ngaruh? Karena kan beliau kan Apa kabar-kabar Anies mau ke bursa Aceh 1? Iya. Aceh 1. Heeh. Serius kok. Enggak tahu ya, dengar-dengar nggak mungkin ya? Ngapain ya? Dia di sini? Dia DKI aja Iya. udah. Dia Ada kalah juga juga kan, kalah ngapain kan di sini? kalah gitu. Kalah dengan sosok Mualim kalah. Kan Nazar juga udah bilang tadi, dia Aceh ini butuh pemimpin yang paham dengan paham Aceh. konstelasi politik di Acehnya, yang Aceh Pride. Anies nggak punya dua itu, Pak. Ngapain? Iya. Dia cuma menang nama aja, elektabilitas. Iya. Kita kan selalu memilih orang yang kalah kan. Ya dong, berapa kali udah kita pilih presiden kalah terus. Iya betul, sama lagi. Makanya kalau kemudian misalnya pusat nggak mau lihat-lihat kita kali, ya udah maklumi aja lah. Toh kita berdiri di daerah yang kalah. Ya kan Bukan kita yang juga salah ya, tapi yang kalah ya. Iya, tuh kan kita juga dapat nasi gratis. Jadi gini. Tapi ada nggak penawaran-penawaran di bursa efek berikutnya? Bursa nih? efek ya, saham kira. Bursa transfer lah. Apa nih? Penawaran apa nih? Penawaran bupati. Wali Kalau kota, saya secara pribadi nggak terpengaruh dengan statement-statement di media sosial. Kalau di media sosial banyak tuh yang bilang, udah boleh jadi gubernur, boleh jadi bupati, boleh jadi segala macam kan. Iya. Nah tapi kalau secara pribadi enggak lah gitu. Kalau keduanya mungkin itu pun masih di kabupaten. Kabupaten. Berarti kok Kabupaten. kalau ada tawaran untuk sebagai calon wakil bupati ya, siap. Insya Allah. Yakin. Kalau- Kau udah yakin. siap dengan diriku Yakin. hari ini Siap. sebagai wakil bupati? Siap. Asal dari mana emang? Abia. Aceh Barat Daya. Aceh Barat Daya. Aceh Barat Daya. Kita juga punya ini tuh, tokoh juga di sana tuh. Siapa? Bang Safarudin. Iya, sama Bang Dosi. Dosi. Iya. Tuh tokoh yang luar biasa tuh, mentor kita. Iya, tapi kayaknya nggak Bang Dosi kalau naik bupati nggak Bang Dosi. Aku yakin ya kalau misalnya disuruh pilih Bang Dosi jadi bupati, Nazar jadi wakilnya. Nah itu suara kami nggak ada men. Iya, maksudnya kalian boleh Pak, tapi harus ada daya tawar politik Pak. Tawarin biar masyarakat Abia jago public speaking. Enggak. Masyarakat Anglia butuh makan Pak, Butuh makan. butuh sekolah, butuh jalan bagus. Emang dengan suara nggak bisa dapat makan? Kita nge-MC aja dapat makan. Nggak semuanya juga jadi MC. Berarti Jar, udah betul nih Jar, ada tawaran-tawaran untuk ajak kau jadi calon wakil bupati? Ada tawaran, ada Partai ataupun independen Partai, ataupun ada pengusaha besar kayaknya Najar oke nih kalau dia Ini di fans partai. Nazar tuh ya kan? Invest ke Najar nih, ada gitu. Kalau partai ada. Partai ada? Partai ada. Boleh di mention nggak? Atau warnanya aja? Merah. Tapi Ada bukan nih. merah. Ada langsung ambil. Ada? Ada. Masuk, Oke, ada. bacain partainya apa kira-kira? Ada yang masuk nama Nazar sini. Nggak usah disebut partainya ya. Iya. Singkatannya aja ya. Oke. PA. Kocak. Iya, Boleh kita tunggu nama partainya. Iya. Singkatannya Tapi, aja. Serius Jar, udah diajakin? Sempat diomongin gitu. Sempat Sempat diomongin. diomongin. Tapi gini, kalau saya pribadi gini, kepastian jadi atau nggak jadi itu bukan hari ini. Jadi saya juga harus mikir banyak. Iya. Yang pertama kan kita juga harus melihat bagaimana kalkulasi dan sirkulasi politiknya kita di sana. Meskipun saya kan di Abia punya suara kemarin itu 18.000 lebih. Ih, banyak 18.000. itu. Tapi Iya, gini iya. Jar, kan harus dibedakan juga kau naik sebagai DPD dan kau naik sebagai Itu. wakil bupati. Itu. Maka ketika orang bilang, kok harus maju wakil bupati nih, kok harus maju bupati, kok harus maju gini. Pahami konteksnya dulu ya kan? Saya di posisi cukup sadar diri dan harus berdiri di depan kaca. Saya paham atau enggak nih di ruang ini? Itu Iya, yang pertama. iya. Yang kedua, saya punya cukup modal atau enggak di sini? Dari segi misalnya wawasan saya, kemudian dari segi ini kan beda konteks, Iya. gitu. Kalau DPD barangkali mereka nggak punya pilihan lain kan? Iya. Meskipun punya pilihan 30 kan? Oke. Nah, tapi yang dari Abia kan cuma kami bertiga kalau nggak salah dulu di Abia dan bisa jadi mereka lebih apa namanya egosentrisnya lebih tinggi gitu. Iya, iya. Nah, ketika kita berbicara tentang bupati, nah itu kita berperang dengan orang kita sendiri gitu. Konteksnya udah sangat beda. Ya. Kita cukup paham nggak lini serang atau lini tahan kita itu? Betul. Gitu. Jadi hari ini juga saya kayaknya masih harus belajar banyak. Apakah saya harus ambil keputusan ini atau enggak gitu? Oke. Oke. Kita nih pengen kasih kok
waktu dan juga medium hari ini untuk kira-kira kalau kau itu naik sebagai wakil bupatinya dari Abdia, apakah urgensi hari ini yang dibutuhkan oleh Abdia? Coba. Yang pertama Abdia itu yang dibutuhkan adalah perubahan arah ekonomi. saya pikir. Arah ekonomi. Iya, ekonomi di Abdia bagus. Pada dasarnya bagus. Tapi yang jadi pertanyaan terbesarnya adalah ketika ruang ekonomi ini terbuka, seolah-olah ada ruang ekonomi lain yang tertutup. Jadi nggak semua senang di sana, gitu. Nggak semua senang. Itu ekonomi yang pertama. Permasalahan besarnya di ekonomi. Yang kedua pertanian. Kalau Abia ya, Abia ini pertanian. Jadi harga jualnya itu murah. Murah gitu. kali. Ya, padahal Abia Maksudnya kita itu bisa apresiasi petani lagi ya? Iya, Abia itu menjadi tempat yang paling bisa dibilang sebagai salah satu tempat yang menjadi penghasil padi terbesar di Aceh. Ya. Gitu. Tapi kami makannya kebanyakan makan beras tangsi itu. Oh, dari tangsi ambilnya? Jadi padahal kita punya pabrik juga di sana, kita punya produksi segala macam, tapi mungkin ya kita nggak tahu lah. Agak aneh aja rasanya. Agak aneh aja. Ada beberapa hal yang agak aneh. Termasuk ya pertanian, perdagangan kita, ekonomi secara umum ya. Baik. Dan kalau di sisi pendidikan saya pikir itu juga udah lumayan bagus lah. Untuk Abdia udah lumayan bagus. Aku setuju kalau pendidikan karena dari SD, SMP, SMA, kuliah anak-anak Abdia tuh pinter-pinter, Pak. Rata-rata. Kayak rata-rata 1, 2, 3, 4 itu mereka di atas semua. Iya. Iya. Aku setuju hal-hal kayak Iya. gitu itu. Aku 6 dulu. Terus 1, 2, 3, 4 Abdia aku 6. 5, 6 dia juga. Di sini kuliah yang paling lama termasuk aku. Hampir 4 ya. Tapi selesai kan kuliah kan? Selesai di Unsia, FK Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sastra gue. Oke, luar biasa. Mau tepuk tangan untuk Nazar lah. Luar biasa sekali. Nazar Pas ya. Sebelum pamit, kalau biasa kita di podcast itu selalu Nazar itu ataupun salah satu narasumber kita kasih wejangan, quotes, udah basi. Aku pengen nanya secara personal sama Nazar, kasih rekomendasi lagu, buku, film yang layak dan kau tuh kayak lagi suka-sukanya itu sama penonton podcast kita. Yang lagu dulu ya. Lagu dulu boleh. Lagu kalau saya secara pribadi sukanya sebenarnya lagu Arab. Lagu Arab. Man enten laki ten Kun laki anta. Ada antam. yang ini tadi yang tiga. Oh ya, akan Kalau suka yang Arab tuh Fairuz. Wadih El Safi. Kalau di Indonesia sekarang udah banyak sebenarnya. Kalau dulu kan Dewa gitu masih. Oh Aceh, Safira nggak suka? Oh Aceh. Nggak, maksudnya kenapa Safira Amalia sih? Enggak ada. Coba tanya. Nah, Safira kan adik awak tuh. Iya betul. Iya. Sekarang masih adik? Masih. Jadi kalau Aceh siapa ya hari ini ya? Berge. Del Doni? Udah nggak berkarya kan? Oh iya, Del Doni udah terjun politik juga enggak? Nggak usah gini-gini opini. Aceh siapa? Aceh kayak masih harus dengar Nyawong lah. Itu yang pertama. Kalau buku Lagi suka baca buku apa? Gulistan. Nah, tentang apa tuh? Gulistan itu buku filsafat. Aku suka gini. Dia Aku suka filsafat kali memang orangnya. Gulistan itu dari Saadi Sirazi. Itu penulis Arab. Kemudian ada suka satu lagi itu Bisa Besari. Musyawarah burung gitu. Mantekuter. Musyawarah burung. Ya, Musyawarah burung. Jadi itu Mantekuter itu juga buku ya kalau kita bilang itu filsafat gitu. Jadi aku suka yang itu. 2 itu yang paling sering baca terakhir. Sama buku satu lagi Orang Tak Dikenal, itu novel. Waduh. Itu paling aku suka karena itu karya aku sendiri, men. Oh, nulis karya juga. Udah ada di Gramet belum? Udah. Udah di Gramet? Bisa beli lagu. Mana? Kayaknya podcast episode yang berbeda kita bakal bahas karya-karyanya dia ya. Iya, karena terakhir buku yang gue baca novel itu Bobo. Enggak, Itu Pak, itu bukan novel, men, itu buku. iya, grafis itu Pak, grafis itu. Tabloid. Ya, tabloid itu udah beda. Kan novel Majalah ya, Bobo majalah tuh. Majalah. Bagi dia udah berat. Bobo tuh udah paling berat bagi Udah dia. berat kali, men. Terakhir majalah Autoplus gue. Otomotif. Oke, Film aku selalu merekomendasikan satu film. Nah, sama apa tuh? siapapun. Itu judulnya Pirate 2013 kalau nggak salah entah 2014. Itu film Korea. Korea, men. Anjay, sekolah Ya kan? aja suka Korea. BTS suka BTS. No. Itu film sinema. Maksudnya sinema. Film ya, bukan Bukan ini series ya? series, bukan series, bukan sinetronnya mereka gitu. Oh, iya. Jadi Iya. film itu Pirates
kalau saya nggak salah itu 2013 atau 2014 lah film itu. Dan siapapun yang bertanya ke saya tentang film, saya akan merekomendasikan Pirates. Pirates. Alasannya? Tentang? Itu kalau itu tentang bajak laut dan bandit gitu. Jadi saya baru tahu kalau misalnya yang disebut bandit itu ternyata penjahat atau perampok yang ada di darat gitu. Jadi kalau di laut itu perompak. Oh iya. Gitu iya, ya kan. iya. Nah, Pirate ini yang aku suka. Itu film yang paling lucu yang pernah aku nonton. Komedi filmnya? Komedi, men. Oh. Kok bayangin ada bajak laut mabuk laut? Betul. ada bajak laut. Premisnya udah oke banget ya. Iya kan? Bayangin aja bajak laut mabuk laut. Dua kata lucu. Kemudian dia murtad dari bajak laut. Murtad dari bajak laut. Jadi bandit dia. Jadi bandit. Itu Bikin filmnya film-film berat. Aku nggak suka materi yang berat. Nggak terlalu suka materi berat. Termasuk yang apa namanya kayak Escobar. Kalian mungkin nggak percaya kalau aku nggak nonton film yang robot-robot Batman, Spider-Man. Oh, Transformer tuh nggak nonton. Nonton. Avenger? Nggak pernah. Tapi kau harus nonton satu film Aceh. Apa? Bagus sekali. Rasa ini salah waktu. Rasa ini salah waktu. Rasa ini salah waktu. Coba ditelaah dari segi kosakatanya, kan kau anak filsafat nih, ataupun juga tadi sastra kan? Iya. Maksudnya rasa ini salah waktu, gimana itu? Kira-kira film tentang apa? Kau lagi suka cewek orang, maksudnya gimana? Bukan. Ini film. Memang film, Rasa ini Wak. salah waktu. Nggak tahu. Coba nanti pulang ketik di YouTube rasa ini salah waktu. Aku rekomendasi film itu, Jan. Nanti kita buat reaksi Nazar. Bareng aja. Ya, Bareng aja nonton. Ya. Film itu ya? Iya, film Boleh, itu buat boleh reaksi. lah ya. Oke, itu ya? Itu. Rasa ini salah. Film. Film Film Aceh. blockbuster. Kok nggak kasih? Kok nggak dikirim ya? Maksudnya aku punya kawan-kawan, kalian itu kawan-kawan aku loh, men. Kawan circle Anda filmnya cetek. Keren, udah mulai keren nih. Udah mulai ngaco nih. Nonton lah. Udah Itu lah. aku rekomendasi lah film tuh. Kita closing dulu ya. Iya. Habis ini kita nonton bareng-bareng ya. Iya. Rasa ini salah waktu. Rasa Oke. ini salah waktu. Siap, Baik, kalau gitu terima kasih. Nazar, Jan. thank you. Thank you. Oke, Sukses terus. Kita ketemu lagi banyak ya, Bro. Sip. Thank you. Thank you udah pamit. Selamat pamit. Nazar Oke, apa Nazar pamit. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.